Kacing. Ya, waktu PSM, akhirnya kita maju ke final dan tercapailah satu cita-citanya Pak Api, Iya. sekaligus juga fans dan supporter PSM untuk tahun 2002 ini. Dan itu dicapai dengan penuh perjuangan tadi. Ada. Debar-debar karena 9 terakhir pemain. Nubat tadi Kak Kacing. Badung bakal lagi, apalagi bersamaan dengan rilisnya Pak Ferdi. Nah, tapi kita berdoa supaya PSM bisa melaju lebih lagi. Nanti dijelaskan sama penanggung jawab halaman 1 bagaimana sebenarnya skenario-nya ketika PSM melaju ke final. Yes. Tapi khusus untuk Tribun PSM besok, karena nampaknya pertandingan malam ini sangat menguras tenaga, sehingga itu akan berefek ke pertandingan liga selanjutnya melawan Rans Nusantara FC di Pakansari nanti tanggal 15 hari Senin. Jadi lumayan sih, ada panjang waktu istirahat untuk pemain-pemain beristirahat sebelum bertandang ke Rans Nusantara di Stadion Pakansari Bogor. Nah, sehingga beberapa pengamat juga memberikan masukan kepada PSM untuk menjaga kebugaran pemain. Iya tahu. Karena kita besok turunkan atau rilis menit bermain pemain. Iya. Jadi Reza, Yuran, Agung, Akbar itu full. Jadi selama 4 kali ya. Selama 3 kali pertandingan di Liga 1 dan tadi juga full semua. Artinya sudah sekitar 360 menit bertanding full untuk mereka. Dan yang menarik ini karena Reza, Agung dan Akbar ini baru bergabung tahun ini dan memperlihatkan performance yang sangat luar biasa. Jadi semoga ini dijaga asetnya untuk Liga 1. Iya. Apalagi kalau ini. iya masih muda. Tadi Agung yang kena juga kartu merah di akhir Iya. Agung sama Yuran itu nampaknya tidak akan main di final. Betul. Sehingga PSM mesti merolling pemain. Masih ada pemain pelapis seperti Erwin Gutawa, itu masih bisa masuk. Kemudian pemain belakang juga Ananda Raihan masih bisa. Sehingga kita tunggu saja nanti nih bagaimana skenario nya untuk Piala FC. Tapi untuk Piala Liga 1 tidak ada perubahan yang lebih karena semua pemain fit nanti siap main. Tapi kita juga memberikan sebuah opsi-opsi nih, apalagi ada beberapa pemain yang belum pernah dimainkan seperti Ganjar Mukti itu masih bisa melapis ke 3 pemain belakang PSM. Dan memang trio pemain belakang ini sangat tangguh, jadi sangat sulit tergantikan. Tapi mau bagaimana lagi supaya pemain PSM ini kebugarannya terjaga, sehingga memang perlu di rolling untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Iya. Nah, apalagi kan tidak lama lagi Piala Indonesia akan bergulir. Nah, sehingga memang perlu strategi-strategi dari pelatih untuk bagaimana caranya mengistirahatkan pemain. Misalnya mungkin hanya di babak pertama main, di babak kedua diganti lagi seperti itu kan nanti teknis aja. Tapi yang menjadi menarik juga pada pertandingan yang akan mendatang ini, PSM melawan Rans United, ini akan menjadi sebuah momentum yang penting untuk PSM tetap menjaga asah di 3 besar sesuai dengan target dari manajemen
tahun ini termasuk juga Pak Aksa Mahmud supaya bagaimana caranya bisa tetap berada di papan atas. Iya. Nah, harus dikalahkan Rans. Nah, Rans juga mencari momentum karena di 3 pertandingan ini mereka tidak pernah menang. Betul. Nah, sehingga pertandingan keempat nanti di Pakansari akan menjadi momentum untuk kedua tim. Apakah PSM akan bisa mempertahankan tahta di 3 besar ataupun Rans yang akan mencuri, yang akan memenangkan. Tapi nampaknya nanti akan seru pertandingannya karena PSM pasti akan berjuang keras, apalagi kita lihat ini skuad muda ini. Sudah kita lihat di Liga 1 dan Piala FC mereka sangat Spartan. Tidak ada capeknya saya lihat. Tidak ada capeknya. Bayangkan semua pemain-pemain inti ini di atas 200 menit permainan. Artinya mereka ini hampir tidak tergantikan. Jadi kalau kita hitung Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 pemain ini tidak pernah tergantikan. Mereka hanya diganti di menit-menit akhir ataupun rata-rata 10 pemain ini starter semua. Dan ini yang mengkonfirmasi bahwa pemain-pemain kita ini sangat Spartan. Nah, sehingga itu juga perlu kepada pemain-pemain lain untuk menunjukkan bahwa mereka mampu untuk memberikan hasil yang terbaik. Nah, kalau kita cek juga di bawah 100 cuma Janse sama Dalen Doken yang bisa masuk ke situ, sekitar ya rata-rata permainannya itu kalau misalnya 3 pertandingan di Liga 1 itu 1,5 pertandingan. Jadi ini mesti dikejar oleh pemain-pemain. Masih ada pemain-pemain top seperti Rifki, itu belum pernah dimainkan di Liga 1. Ganjar juga belum. Abdul Rahman belum. Sabrin Tahar mungkin masih cedera. Masih banyak pemain-pemain seperti kalau di striker itu Ramadan Sananta sama Donald Bisa belum dimainkan. Ini masih banyak sebenarnya pilihan-pilihan dari Tavares yang mana sebenarnya akan dites. Dan kita yakin tentunya Tavares ini kan sudah melihat atau menganalisis pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan nampaknya PSM sudah melalui 2 pertandingan genting melawan Bali dan Persija, dan sebenarnya itu bisa menjadi catatan untuk PSM sehingga bisa mengambil lagi momentum, bisa mempertahankan momentum di 3 besar. Ini mesti kita terus berikan dukungan dan berikan ulasan bagaimana sebenarnya PSM bisa bertahan di situ. Oke, itu dari PSM. Kemudian dari Sulsel ini kita angkat di halaman 11 ini masalah jelang pemilu 2024. Jadi sekarang tahapannya itu adalah tahapan pendaftaran partai politik. Nah, ternyata kita cek di daerah itu banyak juga pengurus partai politik di tingkat daerah yang mendaftar ke KPU kabupaten. Padahal tahapannya sekarang itu adalah tahapan di nasional. Jadi semua kelengkapan berkas itu dilaporkan oleh Dewan Pimpinan di nasional sana, Dewan Pimpinan pusat atau pengurus pusat. Nah, ini yang menarik karena beberapa pengurus daerah itu masih banyak yang tidak paham masalah pendaftaran. Nah, sehingga ini yang besok kita angkat. Kenapa misalnya mereka belum paham? Ya, jadi kita juga angkat alur pendaftarannya. Waduh. Jadi kita yang berikan informasi kepada Tribuners nih ataupun kepada pengurus partai, ini loh alur pendaftarannya. Iya loh. Nah, Gitu. jadi alur pendaftarannya sekarang itu di pusat, nanti proses verifikasinya itu dilakukan oleh kabupaten, kota, dan provinsi. Iya. Dan di tingkatan masing-masing. Jadi nanti, dan apalagi kan proses pendaftarannya sekarang itu by online, jadi semua berkas-berkas itu dilapor. Karena semua partai itu mempunyai SIPOL, sistem informasi partai politik. Nah, di situ semua diupload. Nah, update juga terbaru untuk hari Selasa 9 Agustus itu sudah ada 13 partai yang sudah memenuhi berkas
Pertama ada PDIP, PKP, PKS, Perindo, Partai Nasdem, PBB, PKN, Partai Garuda, Demokrat, Gelora, Gerindra, PKB, dan Partai Hanura. Nah, ini ada 5 yang belum: Partai Reformasi, Prima, Pande, PDRI, Partai Republikku. Oh, ada partai baru lagi ya. Nah, yang menarik ini karena Partai Gelora, nah ini Gelora, Gelombang Rakyat, itu salah satu partai baru yang masuk di antara 10 partai yang sekarang berada di DPR. Jadi Partai Garuda juga masih ikut, kemarin juga sempat ikut, kemudian PBB masih ikut, PKP ini kemarin yang PKPI, dan PKN ini juga baru mungkin ya. Jadi kita tunggu besok, silakan dibaca laporannya. Oke. Kemudian dari halaman yang lain kita juga turun dengan sekarang ini Puang banyak masyarakat kembali merindukan hasil pertanian organik. Dan di gua ini ada salah satu pertanian padi organik yang ditanam di Bajem Barat. Jadi tadi sudah dilakukan panen perdana. Jadi memang ini setelah orang-orang paham terkait hal-hal makanan-makanan yang alami, mereka langsung masuk lagi ke pertanian organik. Nah, besok kita turunkan bagaimana sih sebenarnya potensi pertanian organik di Sulawesi Selatan, dan kita ambil gua sebagai bagian untuk semacam sampling lah. Bagaimana pertaniannya, dan semoga saja ini bisa berlanjut lagi sehingga tanah kita itu subur. Silakan baca besok bagaimana hasilnya pertanian organik di Desa Manjaling, Kecamatan Bajem Barat. Jadi silakan baca besok di Tribun Timur halaman 11. Kemudian di sisi lain bahwa pemerintah Kabupaten Jeneponto tadi merilis bahwa angka stunting Kabupaten Jeneponto itu masih tertinggi di Sulawesi Selatan, sampai 37%. Ini sangat memprihatinkan. Itu kalau 37%, anggaplah kelahiran mungkin tidak sampai, sekitar 10.000 lah. 10.000 kelahiran. Itu sekitar 3.700. Ya, ngeri tuh anak-anak yang mengalami stunting. Dan bagaimana sih sebenarnya kriteria stuntingnya, silakan baca besok di edisi Tribun Timur. Dan ada juga penjelasannya dari pemerintah pusat, karena kalau misalnya kita sudah pernah bahas ya masalah stunting, bahwa ini stunting juga adalah awal sebenarnya tumbuh kembang anak. Dan Puan juga pernah menjelaskan bahwa untuk menangani stunting itu bukan pada saat mereka lahir, sudah lahir, tapi sebelum. Jadi silakan baca besok, karena ini adalah, meskipun isunya berulang, tapi ini kita rasa masih penting untuk diberitahukan kepada masyarakat, dan himbauan tentunya supaya masyarakat menjaga anak-anaknya atau keturunannya mulai dari sebelum makanan-makanan ibunya itu sebelum lahir itu sudah sehat, bahkan mungkin dibarengi dengan multivitamin. Nah, itu saja Puang kalau dari kami. Oke deh Kak Cik. Wako.